Bab 33. Merasakan kekosongan. Setelah Theo pergi ke lantai 38, Sejun dan kelinci selesai bertani pagi dan makan siang. Pasangan kelinci makan di dalam gua karena bayi kelinci, dan hanya Sejun dan kelinci dewasa yang makan di permukaan bersama bayi beruang. Menggeram. Bayi beruang memakan 30 piranha dan menggeram, menatap ikan bakar Sejun dengan penyesalan. Ia ingin makan lebih banyak. Karena pertumbuhannya cepat, nafsu makannya juga meningkat. Di sini, Sejun memotong ikan bakarnya menjadi 2 dan memberikannya pada bayi beruang. Menggeram. Bayi beruang itu menundukkan kepalanya dan menerima ikan bakar itu. Itu akan memakannya dengan sangat senang. Gigit. Gigit. Bayi beruang memasukkan ikan bakar ke dalam mulutnya, mengunyah beberapa kali, dan menelannya utuh, tulang dan semuanya. Kemudian, menggeram. Kali ini, bayi beruang menangis sambil melihat wortel yang sedang dimakan kelinci hitam. Ia menginginkan itu juga. Namun, menjerit. Kelinci hitam dengan tegas menolak. Itu tidak bisa melepaskan wortelnya. Menggeram. Bayi beruang yang ditolak berpaling dari kelinci hitam. Itu kesal. Setelah makan siang, mencucuk. Sejun berjalan melewati ladang yang hancur sambil minum kopi. Meskipun dia terlalu putus asa untuk memeriksanya ketika bidang yang dia buat dengan rajin dihancurkan kemarin, dia tidak bisa selalu seperti itu. Dia harus menggarap ladang yang hancur itu lagi. Untungnya, tidak semuanya hancur. Sementara dia awalnya mengira bahwa penghancuran ladang telah benar-benar menghancurkan pertaniannya, ada beberapa tanaman yang bertahan. Sementara Sejun melihat sekeliling lapangan. Hah? Dia melihat beberapa gundukan tanah setinggi sekitar 7 meter sekitar 1 kilometer dari gua. Apa itu tadi? Itu belum pernah ada sebelumnya. Sejun mendekati gundukan tanah karena penasaran. Apa? Ada lubang persegi sedalam sekitar 7 meter di sebelah gundukan tanah. Dilihat dari 2 tanda bulat di awal lubang, sepertinya monster bertanduk. Telah menyodok tanah dengan keras dan menggali. Seberapa kuat itu harus? Sejun terkejut dengan kekuatan monster itu dan melihat bagian tertinggi dari gundukan tanah itu. Hanya ujungnya yang berbeda warna. Itu hitam. Gedebuk. Gedebuk. Sejun dengan hati-hati memanjat gundukan tanah, menusuknya dengan belati, dan memeriksa tanah hitam. Teksturnya berbeda dengan tanah tandus di permukaan. Tidak kering tetapi lembut dan memiliki kadar air yang cukup. Sepintas, itu adalah tanah yang penuh nutrisi. Tanah seperti itu berada di bawah tanah tandus. Kalau saja dia bisa membalikan tanah dan mencampurnya. Namun dalam situasi saat ini, tanpa peralatan pertanian seperti ekskavator atau traktor, menggali tanah sedalam 7 meter adalah tugas yang tak terbayangkan. Dimungkinkan untuk melakukan sedikit setiap hari jika dia bertanya kepada ibu beruang raksasa merah tua, tetapi baru-baru ini karena bulan biru. Wilayah monster terguncang, membuat ibu beruang raksasa merah sibuk berpatroli. Sejun memutuskan untuk puas dengan fakta bahwa dia sekarang tahu ada tanah berkualitas tinggi di bawah tanah. Setelah melihat sekeliling lapangan dan kembali ke tempat dia makan siang. Mencicit. Menggeram. Kelinci hitam dan bayi beruang yang telah menunggu Sejun berpelukan dan tidur, tampaknya telah berbaikan. Hei bangun. Sejun membangunkan mereka dari tidur dengan menepuk-nepuk pantat mereka yang lembut. Mencicit. Menggeram. Kelinci hitam dan bayi beruang membuka mata mereka sedikit sambil tetap dalam keadaan mengantuk. Teman-teman, menurutmu ini apa? Saat Sejun mengeluarkan ubi kering dan madu. Mencicit. Menggeram. Keduanya nyaris tidak membuka mata dan meminta makanan pada Sejun. Mengunyah-mengunyah. Jilat-jilat. Kelinci hitam dan bayi beruang terbangun dari tidur sambil memakan makanan ringan yang diberikan Sejun kepada mereka. Teman-teman, ayo bekerja.
Makanan ringan tidak diberikan secara cuma-cuma. Menggeram. Bayi beruang, bangun dari tidurnya, menancapkan cakar depannya ke tanah. Dan, seperti bajak, membalikan tanah dengan melangkah mundur perlahan. Mencicit, mencicit. Kelinci hitam meratakan tanah dengan palu. Kemudian, gedebuk. Gedebuk. Kelinci sekop mengambil tanah dan membuat alur. Akhirnya, ketika ladang kecil selesai, Sejun menanam batang ubi jalar yang dia potong dari ubi jalar yang dia tanam di dalam gua. Anda telah membuat ladang ubi jalar seluas 10 meter persegi. Kamu telah memperoleh 20 poin pengalaman. Setelah menanam semua batang ubi jalar, Sejun meninggalkan bayi beruang dan kelinci yang sedang membuat ladang dan pergi ke gua. Sudah waktunya untuk memanen jagung dengan sungguh-sungguh. Sejun mulai memetik jagung dari ladang. Patah. Saat ia mematahkan jagung, kamu telah memanen jagung stamina yang matang baik. Pengalaman kerja Anda sedikit meningkat. Kecakapanmu dalam memanen LV4 sedikit meningkat. Karena efek peningkatan kemahiran LV1, kemahiran Anda dalam harvesting. LV4 meningkat dengan tambahan 5%. Kamu telah memperoleh 20 poin pengalaman. Aku ingin tahu apa efek jagung itu? Sejun melihat pilihan jagung. Stamin jagung. Ini jagung yang ditanam di dalam menara, penuh nutrisi dan lezat. Saat dikonsumsi, ia memecah 20 gram lemak tubuh dan meningkatkan stamina. Sebesar 0,2 selama 10 menit. Efeknya dapat diterapkan hingga 10 kali dalam 1 jam. Saat dikonsumsi oleh orang yang tidak terbangun, ia memecah 20 gram lemak dan meningkatkan elastisitas kulit. Penggarap, Tower Farmer Park Sejun. Tanggal kedaluarsa, 60 hari. Nilai, D. Elastisitas kulit. Itu tidak jelas, tapi dia pikir itu akan bagus karena konten yang tertulis pada item tersebut menjamin efek 100%. Ibu akan menyukainya. Sejun berpikir bahwa dia harus segera menyampaikan beritanya kepada keluarganya lagi, dan kali ini dia juga akan mengirimkan hasil panennya. Mungkin mengecewakan bahwa hasil panennya dijual di luar atas namanya. Tetapi keluarganya yang sebenarnya belum memakannya. Patah. Patah. Sejun memanen jagung lagi. Menara lantai 38. Mengapa pedagang pengembara tidak datang? Theo seharusnya sudah tiba sekarang. Para pemburu dengan cemas menunggu Theo. Mereka telah menerima banyak permintaan untuk mendapatkan Magical Cherry Tomato Es kali ini. Kali ini, permintaan bukan dari kenalan tapi dari Taipan yang kekayaannya dengan mudah melebihi puluhan miliar won. Di luar menara, rumor tentang tomat cherry ajaib menyebar di kalangan orang kaya, dan mereka mulai memakan tomat cherry ajaib seperti obat setiap pagi. Ini adalah orang-orang yang penuh dengan uang. Produk langka dan bagus. Menarik perhatian mereka, dan saat ini, harga satu tomat cherry ajaib di bumi telah naik menjadi sekitar 500.000 won. Masih banyak orang kaya yang mau membayar lebih, tetapi harga belum naik. Karena tidak ada penjual, sehingga tidak ada transaksi. Jika Anda baru saja mengeluarkan tomat cherry ajaib, ada banyak pembeli. Oleh karena itu, para pemburu siap mengeluarkan uang begitu Theo tiba. Tapi, Theo tidak datang. Mungkinkah kami membeli terlalu murah di transaksi terakhir, dan dia pergi ke lantai lain? Para pemburu mulai merasa semakin cemas. Dan mereka berpikir bahwa mereka harus membelanjakan cukup uang kali ini. Mereka tidak menyangka Theo mungkin terlambat karena dia sibuk memetik tomat cherry dan memotong daun bawang di dalam gua. Gerrrr. Apa aku kehilangan kesadaran lagi? Aileen terkadang kehilangan kesadaran karena kekurangan mana. Dia pikir. Semuanya baik-baik saja akhir-akhir ini karena tidak ada insiden atau kejang. Seperti itu. Aileen bangkit dari tempatnya dengan ekspresi pahit. Swos. Hah? Aileen terkejut dengan keadaan tubuhnya yang tidak biasa. Biasanya, ketika Aileen kehilangan kesadaran, rasanya tubuhnya mati paksa untuk bertahan hidup. Dan ketika dia bangun, tubuhnya terasa sangat berat. Tapi sekarang, tubuhnya terasa sangat ringan seolah-olah dia bisa terbang.
Mengapa tubuhku begitu ringan? Ah, tomat cherry. Baru saat itulah Aileen mengingat apa yang terjadi sebelum dia kehilangan kesadaran. Tomat cherry ajaib dijiwai dengan energi bulan biru. Begitu menerima 5 tomat cherry ajaib berwarna biru dari Sejun, Aileen langsung memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Mereka sangat lezat dengan rasa manis dan asamnya. Sementara dia menikmati rasanya. Berdebar. Bang. Berdebar. Bang. Meski lemah dan lambat, dia merasakan jantung naga mulai berdetak berturut-turut, kemudian dia kehilangan kesadaran dan sekarang dia terbangun. Jadi, bagaimana dengan hati naga? Aileen buru-buru fokus pada Dragon Heart-nya. Jantung naga begitu sunyi sehingga sulit untuk percaya bahwa itu telah berdetak. Dan dia tidak merasakan mana sama sekali. Apa aku terlalu berharap? Merasa kecewa, Aileen mendekati bola kristal itu untuk mengamati manusia tersebut. Dia yakin mereka pasti menikmati makanan lezat saat dia keluar. Kemudian, berdebar. Aduh. Kepala Aileen membentur sesuatu saat dia memasuki ruangan tempat bola kristal itu berada. Ugh. Apa itu? Aileen tersentak dan melihat apa yang telah menyakitinya. Itu adalah kusen. Pintu. Mengapa itu ada? Kusen pintu kira-kira berjarak 10 meter dari tingginya, jadi kecuali dia terbang, kepalanya tidak mungkin menyentuh kusen pintu. Apa yang sedang terjadi? Merasa aneh, Aileen pergi ke danau tempatnya mandi untuk melihat bayangan dirinya. Naga hitam yang terpantul di air lebih besar dari yang diketahui. Aileen. Hah? Aku sudah dewasa? Gererer. Aileen membuat suara senang dan mengagumi penampilannya untuk sementara waktu. Hah? Apa yang akan saya lakukan? Dia tiba-tiba merasa seperti dia melupakan sesuatu yang penting. Oh tidak. Ini bukan waktunya. Aileen bergegas ke bola kristal. Seperti yang kupikirkan. Manusia itu mencoba makan sesuatu yang enak. Tanpa aku. Saat itu, Sejun sedang mengambil jagung kukus dari panci di dalam bola kristal. Itu waktu yang tepat. Aileen yang selalu beruntung dengan makanan kembali merasa beruntung. Makan malam-malam ini adalah hidangan yang terbuat dari jagung-jagung kukus dan jagung bakar. Selesai. Sejun mulai mengeluarkan jagung kukus satu persatu dari panci di atas api. Saat itu, administrator menara mengatakan mereka ingin mencicipi jagung juga. Administrator menara mengatakan mereka akan senang hanya dengan satu. Sebuah pencarian telah dibuat. Quest, berikan hidangan jagung kepada administrator menara yang lapar. Hadiah, sangat bersyukur. Jika ditolak, sangat kecewa. Tunggu sebentar. Ini belum siap. Administrator menara mengangguk, mengatakan mereka bisa menunggu. Sementara jagung kukus mendingin, Sejun pergi ke api arang tempat. Menyiapkan jagung bakar. Kelinci-kelinci itu perlahan-lahan membalik jagung dengan sebatang tongkat. Menembus batang jagung, di atas arang yang terbuat dari kayu yang dibawa. Anak beruang. Jagungnya dipanggang dengan baik di panas. Di samping kelinci, ada tumpukan jagung bakar yang tinggi, sekitar 30 buah. Kamu bisa berhenti memanggang sekarang. Mencicit. Suram. Bling. Mendengar kata-kata Sejun, kelinci mulai mengambil satu jagung kukus dan satu jagung bakar masing-masing dari tempat mereka. Lalu, Sejun mengambil 5 potong jagung kukus dan 5 potong jagung bakar. Aileen, nikmati makananmu. Kamu telah menyelesaikan misi. Sebagai hadiah untuk menyelesaikan misi, administrator menara sangat berterima kasih. Baiklah. Sejun memberikan jagung kepada Aileen dan mulai memakan jagungnya bersama kelinci. Bayi kelinci, makan jagung di samping Sejun tanpa ada Theo. Tidur. Bling. Bayi kelinci mencoba memakan jagung, tetapi masih terlalu besar dan sulit untuk mereka makan. Ayo makan seperti ini. Druk.
Sejun mengambil jagung yang sedang dimakan bayi kelinci, mengikis biji jagung dengan sendok, memasukkannya ke dalam mangkuk, dan memberikannya kepada bayi kelinci. Nom-nom. Bayi kelinci mulai memakan biji jagung dari mangkuk dengan cakar depannya. Setelah beberapa saat, blea, bleam, mengembik. Bayi kelinci menunjukkan mangkuk kosong mereka dan berteriak pada Sejun untuk meminta lebih banyak jagung. Mereka sudah makan cukup banyak. Tunggu sebentar. Ketika Sejun mengambil jagung lagi dan menoleh untuk mengambil mangkuk. PFF. Apa ini? Tawa meledak saat melihat bayi kelinci. Bayi kelinci ditutupi dengan biji jagung di mana-mana. Sekitar setengah dari biji jagung dimakan oleh bayi kelinci. Sisanya terjebak di bulu mereka. Blea, bleam, mengembik. Bayi kelinci memiliki biji jagung di sekujur tubuh mereka dan memprotes lebih banyak lagi. Itu sebabnya kamu kehabisan. Sejun memetik biji jagung yang menempel di tubuh bayi kelinci satu persatu dan memasukkannya ke dalam mulut bayi kelinci. Ble, ble, ble. Bayi kelinci menjulurkan mulut mungilnya seperti bayi burung dan saling bertarung untuk makan. Hai, tunggu. Saya tidak akan memberikan apapun kepada kelinci yang bergerak. Sejun dengan tegas menggendong bayi kelinci dan mengambil biji jagung yang menempel di tubuhnya satu persatu dan memberikannya kepada bayi kelinci. Lebih mudah ketika Theo ada di sini. Untuk pertama kalinya, Sejun merasakan ketidakhadiran Theo. Dia merindukan perwakilan Theo.